silakan Guru. Kalau begitu kita lanjut. Oke, baik. Selamat sore, salam sejahtera. Apa kabar Pak Andi? Kabar baik Pak, selamat sore juga. Jadi Pak Hendrik, kira-kira Pak Hendrik ada waktu tidak buat saya? Soalnya saya ada masalah nih, mau diskusi dengan Pak Hendrik nih. Oh iya Pak, baik. Bisa Pak, ada waktu. Bagaimana, ada yang bisa dibantu Pak? Baik Pak Hendrik, jadi begini, satu ingin berdiskusi tentang permasalahan murid-murid saya yang kurang antusias, kemudian kurang motivasi dalam pembelajaran IPS yang saya terapkan di kelas 7, Pak. Oh iya Pak, baik. Saya punya permasalahan yang sekarang Pak hadapi itu terkait murid-murid yang kurang antusias yang ketika dalam proses pembelajaran dan kurang memiliki motivasi dalam pelajaran IPS saat yang Pak mengajar di kelas 7 ini, Pak? Iya, Pak Henry. Oh iya, itu masalah saya, Pak. Oke, baik, Pak. Oh iya, Pak. Kalau begitu, kira-kira Pak Andi mengetahui apa yang menyebabkan murid-murid Pak kurang antusias dan memiliki motivasi yang kurang dalam mengikuti pelajaran IPS itu, Pak? Jadi begini, Pak. Murid-murid saya itu mereka kurang fokus, kemudian kurang termotivasi begitu tuh, Kak. Kelihatan mereka malas dan mengantuk. Jadi ketika saya coba untuk menanyakan kepada mereka, kira-kira kamu ini kok malas sekali, kamu ini kok tidak semangat begitu. Terus ternyata mereka itu hampir setiap malam itu mereka selalu selalu pegang HP, main game online enggak, terus Facebookan, kemudian main chat, kemudian sampai mereka lupa untuk belajar, kemudian akhirnya di kelas itu tuh mereka mengantuk, Pak. Oh gitu ya. Jadi yang menyebabkan murid Pak kurang termotivasi dalam proses pembelajaran itu kurang karena kecanduan ya Pak ya. Kecanduan ketika pada saat setiap malam mereka melakukan bermain game online. Bermain game online yang ada di Facebook. Dengan hal itu mereka terlambat istirahat dan tidak belajar untuk mempersiapkan diri di pelajaran yang bersangkutan. Iya, Pak. Jadi saya punya persoalan tuh seperti itu. Jadi mereka malas, kemudian kurang fokus tuh karena mereka selalu, kan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh kan mereka main game sampai larut malam, kemudian mereka sampai di kelas itu tuh mereka kurang fokus, mengantuk terus. Itu kita semua alami, Pak. Oke, baik, Pak. Lalu menurut Pak, murid-murid seperti apa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk
untuk itu seperti apa ya Pak? Maksudnya menurut Pak, murid-murid seperti apa yang memiliki motivasi motivasi belajar yang tinggi itu seperti apa? Kalau kita perhatikan lihat dari angka 1 sampai dengan angka 10 itu kira-kira mereka itu di angka berapa? Terletak pada angka berapa Pak? Terkait dengan Baik Pak, motivasinya tadi itu. terima kasih. Jadi kalau menurut saya itu anak-anak yang dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi itu tuh menurut saya tuh begini, mereka tuh selalu aktif, artinya selalu hidup dalam kelas. Misalnya ketika ada diskusi sedang berlangsung, mereka tuh selalu aktif, berbicara, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian mereka juga apa, ketika dibagikan LKPD pada saat sementara diskusi, LKPD itu yang kemudian mereka menyelesaikannya itu dengan tepat waktu. Kemudian ketika ada hal-hal yang mereka rasa bahwa belum terpikirkan atau mereka belum mengerti, mereka ajukan pertanyaan gitu. Itu menurut saya. Oh ya baik ya Pak. Lalu menurut Pak, murid-murid Pak ini berada di angka yang keberapa ini? Jadi kalau menurut saya nih Pak Hendrik, kalau range-nya dari 1 sampai dengan 10, maka Nah, saya menginginkan bahwa anak-anak itu berada di range yang ke-8 gitu, kira-kira berapa ya? 80% lah begitu. Karena sekarang ini nih dengan anak-anak yang kurang antusias seperti yang tadi sudah digambarkan itu tuh di kelas saya itu masih 40% lah apa motivasi belajar mereka. Jadi masih 60% itu yang belum belum apa itu Ya. belum terwujud begitu. Oh ya Pak ya. Pokoknya nanti Pak bisa mungkin harapan Pak punya itu siswa harus bisa mencapai range yang ke 100 ya Pak ya. Iya, iya, iya. Oh ya. Baik Pak. Lalu menurut Pak, lalu dari Pak sendiri itu setelah Pak mempraktikkan atau menjelaskan memberikan motivasi, setelah itu apa dari Pak sendiri itu apa yang bisa Pak lakukan untuk bisa membuat murid-murid itu berada di range yang ke-80 itu. Ke-8 yang tadi Pak sampaikan itu. Baik, terima kasih Pak Hendik. Jadi mungkin saya akan mengajarkan mereka untuk bukan mengajarkan tapi saya mengajak mereka untuk berdiskusi dulu. Jadi karena anak-anak tadi itu kan Oh motivasi iya, belajar yang kurang itu, yang malas itu, saya akan mengajak mereka berdiskusi dulu, iya, eee, berdiskusi secara perorangan dulu untuk melihat atau bisa menemukan kira-kira mereka ini maunya seperti apa nih. Kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi restitusi sehingga mereka bisa mampu mencari solusinya sendiri. Kemudian saya juga dari pribadi saya juga saya merefleksikannya begini, mungkin selama ini nih saya belum belum maksimal untuk memberikan pembelajaran secara baik sehingga saya ke depan saya berusaha untuk merencanakan pembelajaran dengan media-media yang menarik, sehingga anak-anak itu bisa termotivasi, terdorong dari dalam dirinya sehingga
mereka bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Dalam artian di sini saya bisa menggunakan 3 strategi diferensiasi itu, yaitu diferensiasi konten, kemudian konten. diferensiasi proses, kemudian produk, sambil memperhatikan kesiapan belajar mereka, minat dan profil belajar mereka, sehingga saya bisa menerapkannya di dalam kelas itu, sehingga anak-anak itu motivasinya mungkin mulai kembali untuk bisa menerima pelajaran saya, Pak. Oke, baik Pak, itu memang bagus sekali Pak. Pak punya rencananya bagus sekali. Dari rencana tadi itu kira-kira Pak merencanakan kapan Pak melakukan itu? Jadi waktunya itu sekitar 2 minggu dari sekarang. Jadi 1 minggunya itu saya akan gunakan untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya saya sendiri akan merancang pembelajaran yang menarik itu dengan menggunakan berbagai media supaya pembelajaran di dalam kelas itu terlaksana dengan baik supaya menarik minat belajar siswa. Begitu Pak Hendrik. Oke. Minggu depan. Ya. Terima kasih Guru. Minggu depan ya Guru. Minggu depan Guru Iya, iya, sudah iya. mulai melakukan. Oke, baik, itu bagus sekali Guru. Itu bagus, mantap. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi itu, anak-anak bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Itu luar biasa Iya, Pak. iya. Iya, iya. Keren. Jadi kira-kira kapan yang sudah tadi minggu depan Pak melakukan itu? Iya, iya. Oke, semangat Pak. Saya Baik, suka terima dengan kasih Pak. berbincang Ya, kepada hari ini Pak. ya, terima kasih Sama-sama, banyak Pak tetap Hendrik. semangat ya Pak. Ya, ya, oke. Oke, selamat sore Pak Hendrik. Apa kabar hari ini? Selamat sore juga Pak Andi. Kabarnya baik. Oke, kira-kira Pak Hendrik, kemarin kan Pak Hendrik kita diskusi secara bersama. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Pak Hendrik hari ini? Oh ya, baik Pak. Pak, saya bisa menyita waktu Pak sedikit. Kita berbincang-bincang terkait keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Dan saya ingin menciptakan kelas yang konduktif dan menyenangkan bagi siswa pada saat proses pembelajaran tuh, Bro. Iya. Oh, jadi Pak Hendrik ingin berdiskusi bagaimana Pak Hendrik rasakan di kelas yang Pak Hendrik mengajar itu meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, kemudian menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saat pembelajaran penjas. Nah, kira-kira Ya. tujuan apa yang eh, Pak Hendrik mau lakukan ini? Oh, begini Pak. Saya sudah mencoba menggunakan, makanya tujuannya itu saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran, tetapi pada saat proses pembelajaran berlangsung itu, saya merasa metode yang saya gunakan tadi itu belum maksimal begitu Pak. Oh, oh jadi Pak Hendrik sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran tuh, tapi Ya, Pak Hendrik rasakan metode yang sudah dibuat, tetapi belum benar-benar efektif. Nah, kira-kira efektif ya. tantangan jadi tantangan Pak dalam menggunakan metode untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa Pak Henry? Oke, baik Pak. Itu yang saya rasakan itu saya masih mengalami kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa yang suka
ribut atau berbicara pada saat proses pembelajaran itu, Pak. Itu yang menjadi Hmm, tantangan yang saya oh hadapi. iya, iya. Oke. Kalau begitu apa yang, Pak Hendy butuhkan supaya bisa mengendalikan siswa itu yang suka berbicara pada saat pelajaran? Kira-kira, bagaimana caranya, Pak Hendy? Ya, yang saya butuhkan itu begini Pak, yang saya butuhkan itu cara atau strateginya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau suka ribut pada saat pembelajaran itu. Mungkin caranya, strategi apa saja yang bisa membantu untuk bisa mengatasi itu. Oh iya ya. Baik Pak Hendy, eee, mari kita bahas, cara atau strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Jadi, pertama-tama tuh begini, kita perlu memahami, penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Atau apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kira-kira seperti apa Pak Hendy? Oh iya Pak, kalau menurut saya itu Pak, itu saya berpikir, karena mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan pada saat itu. Sehingga apa yang dijelaskan tidak ditangkap oleh mereka, maka mereka lebih sukanya eee, berbicara dengan teman-temannya yang ada di sampingnya, itu ya Pak. Oh begitu ya Pak Hendy. Nah kalau begitu, mmm, Pak Hendy perlu, memberikan penjelasan yang, lebih jelas dan menarik, kepada siswa begitu. Juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar, murid-murid atau siswa yang Pak ajarkan itu mereka tidak bosan, Pak Guru. Oh iya Pak, terima kasih, saya akan mencoba Pak. Saya akan mencoba Iya, strategi yang disampaikan. Oke ya Pak. oke. Baik, baik, baik. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan, positif kepada siswa yang tidak berbicara pada saat, belajar. Nah, kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa, yang dalam diam kemudian bisa mendengarkan pelajaran. Gitu Pak Hendrik ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nanti saya akan melakukan itu Pak. Saya akan Oh, mencoba melakukan di dalam oke Pak proses Hendrik, pembelajaran itu. iya. Bagaimana Pak Hendrik, apakah Pak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Hendrik lakukan untuk mengatasi siswa yang berbicara pada saat pelajaran itu? Apakah, punya gambaran begitu, Pak? Oke baik, terima kasih Pak. Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran terkait strategi atau cara untuk mengendalikan siswa yang berbicara atau kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Seperti yang sudah diutarakan oleh Pak tadi, terima kasih banyak dengan gambaran atau masukan dari Pak untuk terkait persoalan ini. Nah, sehingga saya bisa menerapkan itu nanti. Ya. Oke, wah luar biasa sekali Pak Hendy. Baiklah, jadi, saya rasa, percakapan kita ini sudah selesai dan, mudah-mudahan Pak Hendy bisa mengimplementasikan strategi, yang Pak sudah gambarkan tadi, itu dalam proses pembelajaran nanti ya, Pak? Ya Pak. Oke, jadi Oke, baik, terima kasih Pak. baik, luar biasa sekali Pak Hendrik. Tetap semangat ya Pak Hendrik ya. Ya semangat Pak. Oke, luar biasa. Jadi kita punya diskusi hari ini luar biasa sekali. Tadi Pak sudah menggambarkan panjang lebar tentang bagaimana strategi yang akan
nanti Pak buat dalam mengelola kelasnya dengan baik. Luar biasa sekali Pak. Oke, selamat sore buat kita semua. Selamat sore juga Pak. Sama-sama.